Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan pada UD Sejuk Indonesia, di mana ini adalah pertemuan terakhir ya, yaitu terkait menyusun jurnal penutup atau closing jurnal. Nah, untuk menyusun jurnal penutup atau closing jurnal ini cukup mudah ya. Jadi data yang akan kita gunakan untuk menyusun jurnal penutup ini adalah data saldo yang ada di neraca lajur ini. Nah, khususnya adalah kolom rugi laba. Karena kita tahu bahwa jurnal penutup itu kita gunakan untuk menutup saldo-saldo pendapatan dan saldo-saldo beban atau akun-akun saldo pendapatan dan akun-akun saldo beban. Sehingga kenapa data yang kita gunakan adalah data yang ada di rugi laba? Karena data yang ada di rugi laba ini adalah data-data yang berhubungan dengan saldo pendapatan dan saldo beban. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama kita akan coba tutup untuk akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan atau saldo akun pendapatan. Nah, kita lihat di laporan neraca lajur ini di grup laba bahwa yang ada di sisi kredit atau saldo yang ada di sisi kredit ini adalah saldo-saldo akun pendapatan. Sehingga kita akan coba tutup dulu saldo yang ini, di mana saldo ini adalah yang pertama ini adalah saldo sales ya, ada saldo akun sales, kemudian saldo freight collected ya, dan yang terakhir ada saldo interest revenue. Nah, karena jurnal penutup itu sama dengan jurnal pembalik, maka saat saldo normal dari pendapatan-pendapatan yang ada di sisi sebelah kredit, maka saat masuk pencatatan di jurnal penutup, kita akan letakkan dia di sebelah debit. Nah, jadi akun-akunnya akan kita letakkan di sebelah debit. Oke, silakan masukkan akunnya, kodenya sesuai dengan yang ada di daftar akun. Lalu untuk menutup adanya saldo pendapatan ini, kita akan gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, baru kita ambil saldo sales sampai dengan interest revenue tadi. Oke, di sini ada sales 2 miliar sekian, lalu ada freight collected itu 11.750 dan ada interest revenue 5.800. Kita masukkan ke sini di jurnal penutup di sisi sebelah debit ya, karena saldo normalnya ada di sisi kredit, maka pada saat masuk ke jurnal penutup ini kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, sedangkan yang kita gunakan atau akun yang kita gunakan untuk menutup adanya pendapatan-pendapatan ini, kita gunakan income summary. Untuk jumlahnya sendiri adalah akumulasi dari total saldo pendapatan ini. Oke, silakan kalian jumlahkan, lalu letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, setelah saya jumlahkan di sini dapat 2 miliar 155.901.000. Itu yang pertama ya. Jangan lupa penanggalannya tanggal 31. Yang kedua, setelah kita tutup akun-akun pendapatan, maka yang kedua kita akan tutup saldo akun-akun beban. Dimana kalau kita lihat di rugi laba ini, seluruh saldo akun yang ada di sebelah debit atau akun-akun yang memiliki saldo di sebelah debit, ini dianggap sebagai saldo beban. Yaitu mulai dari sales retur, kemudian cost of goods sold, freight paid, sampai dengan income tax expense. Ya, kita masukkan semua. Karena di posisi normal dia ada di sisi sebelah debit, maka pencatatan di jurnal penutup ini akan kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Di sisi debit kita masukkan akun-akun tadi ya, yang mempunyai saldo apa, yang memiliki saldo di sebelah debit. Kita masukkan sini sampai dengan interest revenue tadi ya. Kita masukkan ya seperti ini. Masukkan semua saldonya sampai dengan income tax expense tadi ya. Ya. Saldo terakhir, akun terakhir adalah income tax expense. Oke. Lalu kemudian silakan kalian masukkan nilai saldonya ini. Masukkan semua ke sini. Kita masukkan di sisi sebelah kredit. Oke. Setelah kalian masukkan, maka yang akan kita gunakan untuk menutup saldo beban ini itu sama, kita gunakan income summary, letakkan di sisi sebelah debit. Lalu setelah itu silakan kalian masukkan di kolom ref untuk kode akun masing-masing sesuai dengan yang ada di daftar. Nah, untuk jumlah income summary sendiri itu sama dengan yang digunakan untuk menutup pendapatan tadi adalah jumlah dari seluruh pendapatan. Sedangkan kalau income summary ini digunakan untuk menutup seluruh saldo beban, maka total akumulasi saldo beban ini kita letakkan di income summary sebelah debit untuk income summary ini. Jadi income summary di sisi sebelah debit itu adalah akumulasi seluruh
saldo beban. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah itu baru kita lihat bahwa pendapatan tadi pertama sudah kita tutup. Lalu beban pun atau saldo beban pun sudah ditutup. Nah, selisih antara saldo pendapatan ini dengan saldo beban ini itu menghasilkan laba di sini. Nah, selisih antara saldo pendapatan dan beban ini menghasilkan laba sebesar 721 juta sekian. Nah, laba ini pun akan kita tutup ya nilai labanya. Karena kenapa ditutup? Karena nilai laba ini sudah masuk ke modal begitu. Oke, sekarang bagaimana cara menutup labanya? Bahwa laba itu otomatis akan menambah modal. Sehingga jika modal bertambah, maka modalnya kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu DEVA Capital. Sedangkan di sisi debitnya, itu kita gunakan akun income summary. Oke, cuma lalu saldonya tadi adalah laba itu, yaitu 721 juta sekian. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Itu jurnal untuk menutup selisih antara pendapatan dan beban atau disebut dengan laba. Jadi yang kita gunakan untuk menutup laba itu jurnalnya adalah income summary pada DEVA kita. Oke, yang terakhir, ini jika kalian lihat ada apa? Ada pengambilan pribadi atau DEVA drawing ya. Jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik itu pun harus kita tutup ya ke dalam jurnal. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke dalam pengurangan modal di saat kita membuat laporan perubahan modal itu. Jadi ini pun adanya pengambilan pribadi ini pun harus kita tutup ke dalam jurnal penutup. Oke, lihat di sini kalau kita lihat bahwa DEVA drawing itu ada di sisi debit. Maka saat masuk ke jurnal penutup, DEVA drawing ini akan kita letakkan di sisi sebelah kredit di sini. Oke. Lalu debitnya apa? Debitnya kita gunakan DEVA Capital karena adanya pengambilan oleh pemilik otomatis akan mengurangi modalnya kan. Oke, lalu kemudian silakan kalian masukkan kode akunnya. Lalu jumlah tadi untuk drawingnya adalah 25.400.000. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian setelah semuanya kalian tutup, baik itu akun-akun pendapatan, kemudian akun-akun beban, lalu ada lagi jurnal untuk menutup adanya laba, dan terakhir adanya pengambilan pribadi. Setelah itu baru kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini setelah saya jumlahkan hasilnya untuk debit dan kredit itu adalah 4.507.116.047 rupiah. Oke, udah bilang ya. Itu cara menyusun jurnal penutup. Nah, bahwa setiap jurnal itu memang harus dibuatkan data rekapitulasi, maka setelah kalian masukkan atau kalian selesai menyusun jurnal penutup, silakan kalian buat data rekapitulasi di sini. Cara menyusunnya sama seperti tahapan sebelum-sebelumnya ya. Kita kelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit ya. Di sini kalau kita lihat yang ada di sisi debit itu ada akun sales, ada freight collecting, trash expense, kemudian ada lagi di sini income summary, dan ada lagi di sini income summary lagi, dan ada DEVA Capital. Oke, seperti income summary ini jika muncul lebih dari 2 kali, maka atau 1 kali, maka cukup nanti di sini dimasukkan sekali ke dalam. Nah, setelah kalian sudah mengelompokkan mana yang muncul di sisi debit, silakan kalian urutkan di sini mulai dari kode akun terkecil, yaitu kita tahu kode akun terkecil adalah 31100, ini untuk akun DEVA Capital, lalu disusul dengan 31300, ini untuk akun income summary dan seterusnya. Jadi di sebelah debit muncul ada 5 akun di sini. Oke. Lalu kalian ambil saldonya, pertama 31100 ini adalah 25.400.000, masukkan sini. Lalu kemudian untuk income summary 31300 karena muncul 2 di sini, maka kalian jumlahkan. Jadi 1 miliar sekian ini ditambah dengan 721 juta sini. Kalian jumlahkan, masukkan ke sini. Jadi kalau ada akun muncul lebih dari 1 kali, cukup masukkan kodenya sekali di sini, tetapi jumlahnya kalian jumlahkan seperti itu. Dan lalu untuk sales dan seterusnya ini kalian masukkan semua di sini. Ya, sudah. Lalu kalian jumlahkan di sini. Nah, jumlahkan, baru ketemu nih. Nah, sekarang kita masuk ke sisi kreditnya. Nah, untuk kreditnya silakan mulai dari income summary juga sampai sales retur dan seterusnya ini yang warna hitam yang ada di sisi sebelah kredit. Silakan kalian masukkan di sisi kredit tentunya dengan mengurutkan kode akun terkecil. Kalau kita lihat setelah diurutkan hasilnya 31100 kode terkecil, 91300 adalah kode terbesar. Lalu masukkan saldonya seperti tadi. Masukkan di sini saldo semua.
Ya, seperti ini. Setelah dimasukkan, baru kalian jumlahkan di sini. Nah, setelah dijumlahkan, tentunya jika benar, hasilnya pasti sama. Dan ini pun harus terkonfirmasi sama dengan jumlah yang ada di sini, yang dicurgai. Itu ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini dan ini termasuk pertemuan terakhir dan kita akan bahas untuk selanjutnya adalah soal paket 4. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.